Pertanyaan berikutnya adalah mirip pada regresi linear biasa ya. Apakah parameter beta itu signifikan? Biasanya kita tertarik dengan parameter beta untuk X ya. Dalam model tadi, apakah beta signifikan tidak sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 ya. One tail atau two tail. Nah, di sini akan timbul problem. Kita tidak bisa menggunakan uji F ya. Tetapi kita bisa menggunakan statistik log likelihood. Detailnya mungkin agak kompleks, tetapi di sini saya ingin memberikan idenya atau konsep dasarnya. Sebelumnya diperkenalkan ada namanya statistik deviance, ya. Statistik deviance itu adalah minus 2 ln dari likelihood dari fitted model, ini tadi ya, likelihood dibagi dengan likelihood dari saturated model. Apa itu saturated model? Saturated model adalah model dengan jumlah parameter sama dengan jumlah data point. Jadi di sini ada X, X kuadrat, kalau datanya 3, berarti ada parameter beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2, beta 2X kuadrat. Kalau datanya ada 5, berarti beta 0 ditambah beta 1 X ditambah beta 2X kuadrat tambah beta 3X pangkat 3 ditambah beta 4X pangkat 4. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan statistik deviance. Oke, dengan sedikit manipulasi aljabar, pembuktiannya bisa dibaca di buku Host Merle-Meshew. Kita bisa dapatkan D seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya bisa dibuktikan bahwa D sama dengan minus 2 ln likelihood dari fitted model. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menambahkan variabel X itu meningkatkan kemampuan model menjelaskan atau memprediksi seseorang terkena penyakit jantung atau tidak? Nah, di sini kita gunakan G, statistik G, di mana G itu adalah selisih antara deviance dari model tanpa variabel independen dengan model dengan variabel independen. Selisih deviance-nya itu disebut sebagai G, atau bahasa lainnya minus 2LL. Minus 2 ln likelihood. Nah, jadi di sini LR ya, likelihood ratio. Jadi di sini kita dapatkan minus 2 ln rasio dari likelihood without variable dibagi likelihood with variable. Nah, pada hipotesis beta 1 sama dengan 0, jadi ya, beta 1 sekali lagi ini ya, G akan distribusi chi-square dengan degree of freedom sama dengan 1. Jadi ini distribusi G ya. G itu akan distribusi chi-square. Nah, semakin besar G, berarti kita semakin percaya H0 salah. Jadi semakin besar G, kita semakin yakin bahwa X berpengaruh terhadap Y. Nah, misalkan di sini fungsi log likelihood-nya adalah minus 68, ya.
sehingga dimasukkan di sini minus 2 log minus 68 ya. Ln ya, bukan ln itu bukan log sebenarnya, ln ya. Pangkatnya apa? Logaritma natural. Nah, dia di sini ini probabilitasnya disebut sebagai luas daerah ini disebut sebagai p-value. Jadi p-value. Probabilitas kita mendapatkan nilai sekian jika H0 benar. Kan probabilitasnya kecil, sehingga kita percaya H0 itu salah. Ya. Nah, di software statistik pasti akan diberikan ini. Nah, cara yang lain adalah menggunakan statistik Wald. Ini mirip uji T ya. Kalau sampelnya besar, maka T bisa didekati dengan uji normal. Jadi kalau di regresi majemuk kemarin kan ada uji T ya. Nah, Wald itu mirip uji T, tetapi kalau sampelnya besar kita bisa W itu berdistribusi. Nah, jadi di sini sudah ada tadi ya. Dibagi dengan standar errornya sama dengan Wald, ini Wald. Nah, jadi di sini minus 4,68 itu sangat kecil ya. Sehingga luasnya kurang dari 0,001. Sekali lagi ya, saya ingatkan, kalau di software statistik, baik Minitab, SPSS, biasanya p-value itu kalau kecil sekali dia, ini artinya apa? 0,000 itu berapa? 0. Tidak ada probabilitas 0, karena dia asimptotis. 0-nya ada di tangga. Jadi, yang benar adalah kurang dari 0,001. Nah, itu yang membedakan orang yang mengerti statistika dengan tidak. Hanya pakai software. Nah, kalau di regresi linear kita punya R kuadrat, di logistik tidak ada R kuadrat. Adanya pseudo. Jadi ini pseudo itu apa ya? R kuadrat KW lah. Pendekatan terhadap R kuadrat, tapi dia bukan R kuadrat. Interpretasinya tidak sama dengan R kuadrat pada regresi linear majemuk. Nah, di sini R kuadrat logit itu adalah minus 2LL null model minus sebenarnya plus ya. Plus 2LL model dibagi model itu artinya yang E pangkat tadi ya, E pangkat beta 0 plus beta 1X dibagi minus 2LL 0. 0 itu model tanpa X ya. Jadi beta 0 saja. Nah, kemudian ada juga beberapa statistik, ada Hosmer-Lemaitre statistik, ada McFadden R kuadrat, ada Nagel-Kerke, dan lain sebagainya. Detailnya nanti bisa dibaca di buku referensi, atau bisa cari di internet. Nah, interpretasi parameter model logit, sekali lagi, mirip dengan interpretasi pada model regresi linear majemuk. Cuma bedanya apa? Nah, karena di sini, jadi kalau tadi kita punya beta 1 sama dengan berapa tadi di sini? Minus ya ini beta 1. Maaf, ini tadi ya. Beta 1 minus 0,11. Saya lihat berarti ya. Ini ya. Artinya apa? Interpretasinya. Jadi kalau kita menjadikan linear, setiap kenaikan 1 tahun, ya, kita kenaikan 1 tahun usia seseorang, maka odds ratio-nya akan bertambah 0,111. Saya ralat, maka ln odds ratio-nya akan meningkat 0,111. Ln odds ratio-nya akan meningkat 0,001. Odds ratio-nya akan meningkat berapa? Odds ratio-nya akan meningkat E pangkat. Tapi lagi odds ratio. Ya, bukan probabilitas. Nah, probabilitasnya meningkat berapa? Ya, probabilitas kenapa penyakit jantung? Karena odds itu kan, jadi kalau kita tahu odds-nya meningkat sebesar ini, ya, odds-nya meningkat sebesar ini,
Nah, maka kita bisa mencari probabilitasnya meningkat berapa, ya. Jadi kalau contohnya gini, kalau eh, odds-nya meningkat 0,1, ya, yang tadinya probabilitasnya eh, misalkan 50-50 ya, 1 banding 1. Nah, sekarang odds rasionya meningkat jadi eh, bukan 1 lagi, tapi 1,1. Ya, berarti 1,1 sama dengan P minus P. Nah, kita akan bisa mencari P-nya itu berapa, ya, pakai aljabar sederhana. Nah, jadi ini tadi yang sudah saya sebut, E pangkat beta pangkat X tadi ya, menggambarkan apa disebut dengan odds ratio. Jadi probabilitas Y sama dengan 1 dibagi probabilitas sama dengan. Kalau mau menghitung probabilitas eksaknya, ya bisa juga dimasukkan ke sini ya. Kalau dia usianya 30, kali ini kita dapatkan, maka probabilitas dia terkena penyakit jantung sekian. Kalau usianya 60, 60 kali 0,11 minus 5, sekian, dimasukkan sini, pangkat dibagi ini, kita ketemu probabilitasnya. Tapi dalam logit lebih umum kita menggunakan odds ratio, karena dari odds itu kita dapatkan perbandingan sukses dibagi gagal. Kalau odds rasionya 2, artinya probabilitas sukses 2 kali probabilitas gagal. Kalau odds rasionya 10, probabilitas sukses 10 kali lebih besar dibanding probabilitas gagal. Nah, yang menarik adalah bagaimana kalau tidak hanya sukses gagal. Nah, ini banyak dipakai pada brand choice atau pemilihan mode transportasi, pesawat terbang, kereta api, bis misalnya. Jadi Y-nya itu bisa masih tetap kategorikal ya, bis. Tapi kita tidak bisa pakai logit saja karena logit itu hanya 0 ya, binary. Di sini kita harus pakai yang namanya multinomial atau ordered multinomial logit jika dia ordinal. Nah, ini lebih advance, bisa dilihat di buku Hans dan Philip Hans Francis dan Richard Pfaff ya, Pfaff and Francis. Oke, kita lihat sedikit contoh kasus. Setiap tahunnya pemerintah mengundang swasta untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Namun tidak semua perusahaan yang diundang menyatakan berminat untuk berpartisipasi. Nah, pemerintah telah mencatat data perusahaan yang berminat dan tidak berminat terkait dengan ukuran yang diukur dari jumlah karyawan, pendapatan tahunan dalam juta US dollar, usia perusahaan, tahun, dan jumlah proyek dalam setahun. Selanjutnya pemerintah ingin mengetahui apakah variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Bagaimana model yang bisa digunakan untuk memprediksi minat ini? Nah, datanya seperti ini. Ini masih ada, ini hanya potongan, ada 60 data. Nah, ini ada ukurannya. Jadi perusahaan pertama 54 pegawai, pendapatannya 4 juta dolar, usianya 6,5 tahun, jumlah proyek tahun lalu 7. Dia menyatakan minat. Jadi minat 2, kalau tidak minat 1. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ukuran pendapatan usia jumlah proyek bisa digunakan untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan berminat atau tidak berminat terhadap tawaran proyek dari pemerintah. Nah, di sini kita bisa menggunakan SPSS. Saya rasa cara pakai SPSS bisa dicari di internet juga, di YouTube. Bahkan nggak harus pakai SPSS, pakai R ya, pakai Minitab. Cuma di sini yang tampilannya cukup mudah dilihat. Nah, ini sekali lagi null model tanpa variabel independen. Jadi persamaannya E pangkat ya
Hasilnya seperti ini, ya. 38 diprediksi berminat, padahal dia sebenarnya berminat, dan 22 diprediksi, maaf, 38 diprediksi tidak berminat pada saat dia tidak berminat. Pada dasarnya semua diprediksi berminat. Ya. Nah, yang benar-benar berminat 22. Ini berarti dia benernya cuma berapa? Benernya 38 per 60. Oh, maaf, saya ulangi lagi, semuanya diprediksi tidak berminat. Ya, jadi prediksi berminat tidak ada. 63% diprediksi benar. Tapi ini kan ngawur ya, semuanya diprediksi tidak berminat. Nah, variable in equation cuma satu, konstanta saja, dan dia signifikan. Walaupun nggak signifikan banget ya, 0,04. Ini odds ratio-nya adalah 0,579. Jadi pada dasarnya berarti odds ratio-nya di bawah 1 ya. Perusahaan cenderung lebih tidak berminat. Ya, kita lihat datanya kan tadi, lebih banyak yang tidak berminat. Ini datanya lebih banyak yang tidak berminat. Nah, sekarang kalau kita menggunakan variabel-variabel independen tersebut, ini semuanya kita masukkan, mirip regresi linear, kita pakai metode enter. Nah, ternyata dari ukuran ternyata dia signifikan dan positif. Artinya semakin besar ukuran perusahaan tersebut, probabilitas dia berminat makin besar. Pendapatan tidak berpengaruh, tidak signifikan. Usia signifikan. Semakin berpengalaman perusahaan tersebut, maka probabilitas dia berminat semakin besar. Jumlah proyek tahun lalu tidak berpengaruh. Nah, ini interpretasinya. Setiap 1 tahun peningkatan usia perusahaan, maka odds ratio-nya meningkat 2,5. Odds ratio, probabilitas dia tertarik dengan proyek pemerintah dibagi probabilitas dia tidak tertariknya naik ya 2,5. Bukan menjadi 2,5, tapi naik 2,5. Nah, di sini ada yang tadi ini 2 LL-nya. Nah, ini ada R square, ini pseudo, ini juga pseudo ya. Nah, semuanya pseudo. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini, kita bisa hitung kan probabilitasnya ya. Jadi kita masukkan berarti persamaan tadi ya. Jadi panjang sini, berarti probabilitas dia berminat E pangkat minus 10, 4 saya bulatkan ya, plus 0, ini X1 misalkan. Ini E pangkat ya. Dibagi 1 plus diulangi lagi. Nah, itu nanti kalau dia ukurannya X1-nya dimasukkan, berarti 54 kali 0,089 ditambah seterusnya. Kita punya probabilitas. Kalau probabilitasnya lebih dari 0,5, maka kita prediksi dia Y sama dengan 2. Dia berminat. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,5, berarti kita prediksikan dia tidak berminat. Nah, jadi kita masukkan prediksi. Kenyataannya apa? Misalkan seperti ini. Ya. Kenyataannya misalkan seperti ini. Berarti ini betul, salah, betul. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Yang disebut dengan classification table. Kenyataannya dia berminat,
diprediksi berminat. Itu ada berapa? Ternyata ada 32. Kenyataannya berminat kenyataannya tidak berminat diprediksi tidak berminat 32. Kenyataannya tidak berminat diprediksi berminat ada 6. Nah, perhatikan yang benar itu ada diagonal ya. 1, diprediksi tidak berminat, kenyataannya berminat. Diprediksi berminat, kenyataannya berminat, ada 10. Sebaliknya, diprediksi tidak berminat, kenyataannya berminat ada 12, berarti salah. Nah, ini sebesar 70% ya. 42 per 60, 70%. Nah, sekarang kalau kita pakai step, hanya ada 2 variabel di step 2. Dia berhenti di step 2. Nah, yang signifikan sama sebenarnya tadi ukuran dan usia ya. Jadi pendapatan dan jumlah proyek tidak signifikan. Nah, yang menarik di sini kita lihat classification tabelnya menjadi 73%. Lebih bagus ya. Jadi kalau variabel tidak signifikan dimasukkan ke dalam model, ada kecenderungan yang namanya overfitting. Ya, overfitting. Dia bagus pada data percobaan, tapi tidak bagus pada data yang baru. Oke, baik, itu terkait dengan regresi logistik. Jadi yang saya ulangi lagi, yang paling penting pertama kita cek apakah variabel independen itu berpengaruh terhadap atau bisa menjelaskan atau bisa memprediksi variabel dependen. Bisa cek dari LR test atau statistik WALT. Jadi LR testnya itu mirip F kuadrat. Ya. WALT mirip T. Sorry, LR test mirip F. Ya. WALT mirip T pada regresi linear biasa. Yang kedua adalah interpretasinya. Jadi sekali lagi Y ya, di sini bukan 0,1 tetapi I ya, probabilitas. Lalu ada lagi yang disebut dengan odds ratio. Jadi ini adalah lone odds ratio. Jadi kalau odds ratio-nya sendiri harus di E pangkatkan. Di mana odds ratio itu adalah probabilitas sukses dibagi probabilitas gagal. Itu hal yang paling penting terkait dengan regresi.